Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2, Praktek Peradilan Perdata kelas F, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Susianto, SHM CLA, akan melakukan praktek persidangan peradilan perdata dengan judul Perkara Wan Prestasi H. Albert ST Bagindo melawan Renaldi Zaini dan Aidil Yatni. Sebelum memulai persidangan ini, saya akan membacakan alur persidangan berikut ini yang dimulai dari 1. Pemeriksaan para pihak, 2. Proses mediasi, 3. Pembacaan gugatan, 4. Pembacaan jawaban atau eksepsi oleh tergugat, 5. Pembacaan replik oleh penggugat, 6. Pembacaan duplik oleh tergugat, 7. Pemeriksaan alat bukti berupa surat, 8. Pemeriksaan para saksi, 9. Penyerahan berkas kesimpulan, dan 10 adalah pembacaan putusan akhir. Demikian alur persidangan yang akan kami jalankan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan masing-masing peran dari kelompok ini. Yang pertama, Eunike Priscilla sebagai Hakim Ketua. Kedua, Natalia Desiana sebagai Hakim Anggota 1. Ketiga, Claudia Kartika sebagai Hakim Anggota Kedua. Dan selanjutnya, Sacha Sarai sebagai Panitera, Aninda Rehani sebagai penggugat, Faiz Rizky sebagai tergugat, Rizky Amelia sebagai saksi penggugat 1, Fitro Adiningrum sebagai saksi penggugat 2, Mutiara Sabila Sandi sebagai saksi tergugat 1, Yatna Stasia Azaria sebagai saksi tergugat 2, dan terakhir Calvin Joy sebagai saksi ahli. Demikian peran masing-masing dari kelompok 2. Selamat menyaksikan video praktek persidangan perkara perdata dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini, Kamis 17 Juni 2021, Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor register perkara perdata 26-PDT-G-2021-PN.BKN akan segera dimulai. Saya akan membacakan tata tertib persidangan, peserta sidang dan para hadirin dimohon menaatinya. Tata tertib sidang 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Untuk telepon genggam agar dimatikan selama jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang bawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. 8. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindak pidana, tidak akan mengurangi kemungkinan akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian peraturan sidang saya bacakan, mohon diperhatikan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk semuanya. Majelis amati, ruang persidangan pada hari ini sudah layak untuk dijadikan sebagai ruang persidangan. Kemudian, kami Majelis Hakim dihadirkan berdasarkan 2 surat penetapan. Surat penetapan yang pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang menetapkan saya, Eunike Priscilla, SHMH, sebagai Hakim Ketua, Natalia Desiana, SHMH, dan Claudia Kartika Dewi Utami, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sebelum persidangan dimulai, kami Majelis Hakim mengingatkan kepada para pihak agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hakim anggota sudah siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Panitera sudah siap? Siap, Ketua Majelis. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 26 garing PDT.G garing 2021 garing PN.BKN tentang gugatan manifestasi antara H. Albert ST Bagindo sebagai penggugat dengan Reynaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aida Yati sebagai tergugat 2 tanggal 17 Juni 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Diwakili, Yang Mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama H. Albert ST Bagindo. Baik. Silakan kuasa hukum penggugat, mohon untuk memperlihatkan surat kuasa dan surat izin beracara. Boleh ditunjukkan di kamera saja. Sebelumnya, Majelis Hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Nama Anindari Hanifah Susanti, tempat tinggal Pekanbaru, umur 53 tahun, tanggal lahir 11 Januari 1956, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ahmad Yani, nomor 147, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Kesambi, Kota Pekanbaru, agama Islam. Kepada pihak para tergugat, apakah para tergugat hadir atau diwakili? Diwakili, Yang Mulia. Saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum para tergugat, yakni Reynaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aida Yati sebagai tergugat 2. Baik, silakan kuasa hukum tergugat, mohon untuk memperlihatkan surat kuasa dan surat izin beracara. Boleh tunjukkan di kamera saja. Sebelumnya, Majelis Hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Nama Faiz Rizky, tempat lahir Pekanbaru, umur dan tanggal lahir 50 tahun, 11 Januari 1953, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol, nomor 147, Kelurahan Pare, Kecamatan Sambas, Kota Pekanbaru, agama Islam. Baiklah, karena para pihak telah lengkap, berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Baik, Majelis Hakim. Baik, Majelis Hakim. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak, Yang Mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Kami akan menunjuk mediator sendiri, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. 1 bulan dari sekarang, tanggal berapa, Panitera? Hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, Majelis Hakim. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Bangkinang. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Pre-memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 9 Juli 2021, sidang perkara perdata nomor 26 garing PDT.G garing 2021 garing PN.BKN akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 26 dari PDT.G garing 2021 garing PN.BKN tentang gugatan manifestasi antara H. Albert ST Bagindo sebagai penggugat dengan Reynaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aida Yati sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum para tergugat, dari laporan mediasi yang Majelis Hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, Majelis Hakim. Mohon dibacakan. Kepada kuasa hukum para tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama.
Surat gugatan nomor 26/Perdata-Gugatan/2021/PN Bangkinang kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang di Jalan Detan Boyak nomor 77 Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau, perihal gugatan Dewan Prestasi. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Anindari Hani SH, advokat yang berkantor pada kantor hukum Anindari Hani SH dan rekan yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 97 Sukajadi, Kota Pekanbaru, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021, bertindak secara hukum dan atas nama Albert S.D. Bagindo, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Barisan Blok B, Kelurahan Tengkareng Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang mana telah memilih kediaman hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut yang mengajukan surat gugatan yang selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat. Dengan ini kami mengajukan gugatan kepada nama Renaldi Zaini, bertempat tinggal di Jalan Mawar nomor 9 RT 1 RW 1 Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat 1. Nama Aideliati, bertempat tinggal di Jalan Mawar nomor 9 RT 1 RW 1 Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat 2. Adapun alasan yang menjadi dasar gugatan kami seperti yang terurai di bawah ini, bahwa penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang sehari-hari memiliki usaha mengelola toko pakaian jadi dan konveksi dengan nama Barcelona yang beralamat di Jalan Timang Bonjol nomor 1 Kota Pekanbaru, bahwa sekitar bulan Maret 2018 dengan diperantarai oleh teman penggugat yang bernama Haji Irman, penggugat bertemu dengan tergugat yang mana pada pertemuan tersebut tergugat 1 menyampaikan kepada penggugat bahwa dia mendapatkan proyek pengadaan pakaian seragam sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Damasraya. Tergugat 1 menawarkan kerjasama kepada penggugat untuk mengadakan pakaian seragam sekolah yang dimaksud. Bahwa setelah melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian tercapailah suatu kesepakatan di mana penggugat bersedia memenuhi permintaan tawaran dari tergugat 1, yaitu menyediakan pakaian seragam sekolah, dan kesepakatan tersebut antara pihak penggugat dengan pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yang kemudian dibuatlah surat perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah yang disahkan pada kantor Notaris Erika Valentina SHMKN dengan nomor 04/B/4/2018, bahwa dalam surat perjanjian kerjasama pada pasal 1 dijelaskan tergugat 1 memesan dan membeli pakaian seragam sekolah dengan harga dan ukuran sesuai dengan permintaan kepada penggugat, dan keseluruhan pesanan tergugat tersebut totalnya bernilai Rp9.840.000.000. Bahwa pada pasal 2 perjanjian kerjasama tersebut disepakati terkait waktu pengerjaan pengadaan seragam sekolah ialah selama kurang lebih 4 bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian hingga paling lambat bulan Agustus 2018. Bahwa pada pasal 3 perjanjian kerjasama dijelaskan bahwa pihak tergugat 1 akan membayar kepada penggugat paling lambat 7 hari setiap pakaian diterima oleh tergugat 1, dan sesuai dengan kesepakatan tergugat berjanji akan melunasi seluruh pesanan paling lambat pada tanggal 30 September 2018 kepada penggugat. Bahwa untuk menjamin dan meyakinkan penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 yang juga adalah istri sah dari tergugat 1 menyerahkan surat tanah berupa surat keterangan ganti rugi SKRG nomor 598-BKN-DKNK-2017-05 tanggal 4 Januari 2017 yang tanahnya terletak di Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang di atasnya berdiri 1 unit bangunan rumah, dan hal ini dimuat pada pasal 3 dalam surat kerjasama tersebut. Bahwa pada pasal 4 disebutkan bahwa tergugat menjamin akan melunasi pembayaran semua pesanan tergugat 1 kepada penggugat dengan menyerahkan SKRG yang di atasnya berdiri 1 unit bangunan rumah. Bahwa pada pasal 6 strip kedua disebutkan bahwa pihak pertama tergugat 1 dan tergugat 2 memberikan kuasa kepada pihak kedua penggugat untuk menjual tanah tersebut beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan surat keterangan ganti kerugian tersebut sesuai dengan harga pasar apabila tidak bisa membayar. Bahwa dari kerjasama antara penggugat dengan tergugat 1, kemudian penggugat mulai melaksanakan memenuhi pesanan tergugat 1 dan penggugat mulai mengirimkan pakaian seragam sekolah kepada tergugat 1 dengan total barang telah dikirim seharga Rp2.032.285.000. Bahwa pada pasal 3 tergugat berjanji akan melakukan pembayaran paling lambat 7 hari setelah barang yang dikirim sampai di lokasi yang telah ditentukan. Akan tetapi tergugat 1 tak pernah bisa memenuhi janjinya. Bahwa akibat dari tergugat tak pernah melakukan pembayaran atas barang yang telah dikirim, penggugat menghentikan pengiriman karena jika tetap dilakukan pengiriman maka kerugian yang akan diderita penggugat semakin besar. Sementara pihak mitra pemasok meminta pembayaran kepada penggugat. Hal ini membuat penggugat panik dan terpaksa menjual apa yang bisa dijual untuk menutupi tagihan dari mitra penggugat. Bahwa saat ini masih ada stok barang senilai Rp1 miliar yang tak jadi penggugat kirim kepada tergugat 1 karena dikarenakan kalau dikirim juga tak akan dibayar oleh tergugat 1 dan menjadi beban kerugian yang dialami penggugat. Bahwa akibat tergugat 1 tak ada dan tak pernah melakukan pembayaran walaupun penggugat telah berkali-kali mengajukan tagihan dan dengan berbagai alasan yang disampaikan tergugat 1, sementara penggugat sudah tak mampu lagi memenuhi pesanan dari tergugat 1 dan akibatnya usaha milik penggugat terancam bangkrut karena penggugat harus membayar kepada mitra pemasok untuk memenuhi pesanan tergugat 1, dan akhirnya penggugat menghentikan pengiriman pakaian seragam sekolah dan tagihan kepada tergugat 1 yang berjumlah Rp2.032.285. Bahwa setelah berbagai macam cara telah dilakukan oleh penggugat agar hak penggugat dapat diterima dari tergugat 1 dan tak ada hasilnya, maka penggugat mengajukan surat teguran atau somasi terhadap tergugat 1 yang dikirimkan lewat kantor advokat yang penggugat beri kuasa untuk itu pada tanggal 15 Agustus 2020, namun tak membuahkan hasil.
dan bahwa atas perbuatan tergugat satu tersebut telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian material dan imaterial dengan rincian sebagai berikut. Kerugian material akibat tidak dibayarkan tagihan penggugat ke tergugat satu uang pembayaran pesanan baju seragam yang menjadi objek perkara sebesar Rp2.032.208.500 ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan jasa advokat semuanya berjumlah tidak kurang dari 60 juta sehingga total kerugian material sebesar Rp2.092.208.000. Kerugian imaterial perbuatan tergugat satu tersebut mengakibatkan penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap mitra pemasok penggugat, sehingga hal ini merusak nama baik penggugat di mata mitra penggugat dan penggugat tak dipercaya lagi sehingga penggugat tak bisa melakukan pemesanan barang dagangan, dan untuk menutupi tagihan yang jatuh tempo terpaksa penggugat menjual barang-barang dan properti penggugat dengan harga yang jauh di bawah harga pasar seperti rumah, mobil, dan bahkan kebun buah yang terletak di Jalan Pesantren Kulim, dan akibat hal ini penggugat mengalami goncangan batin, tak bisa berpikiran tenang dan mengalami penurunan omset penjualan yang semuanya itu menurut pasal 1239 KUH Perdata dapat dituntut penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp1 miliar, bahwa akibat tergugat satu tidak melakukan pembayaran atas pesanannya sebesar Rp2.032.208.500 kepada penggugat dan telah berlaku hampir 3 tahun, sehingga dengan demikian wan prestasi atau ingkar janji tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi penggugat, bahwa oleh karena tergugat satu tidak memiliki itikat baik yang mengakibatkan kerugian pada penggugat, maka berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini nanti tidak disia-siakan serta ada dugaan tergugat satu dan tergugat dua hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap 1 unit bangunan milik tergugat satu dan tergugat dua yang terletak di Jalan Arif Rahman Saleh nomor 38 Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar. 1 unit rumah perumahan Royal Platinum 2 Blok A nomor 3 Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru. 1 unit rumah di perumahan Royal Platinum 2 Blok A nomor 4 Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru, dan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merek Mitsubishi Pajero warna putih nomor polisi BM 1382 AG. Maka berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Dalam petitum, menerima mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah hubungan hukum antara penggugat dan tergugat satu dan tergugat dua yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama yang dilegalisasi pada kantor notaris Erika Valentina SHMKN dengan nomor One Marking 04-W-4-2018 tanggal 6 April 2018. 3. Menyatakan demi hukum tergugat satu dan tergugat dua telah melakukan wan prestasi kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar kepada penggugat seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat satu dan tergugat dua, yaitu baik kerugian material sebesar Rp2.032.208.500, juga kerugian imaterial sebesar Rp1 miliar. Menghukum 5. Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk menyerahkan tanah beserta 1 unit bangunan rumah di atasnya dengan alas hak SKRD nomor 593-SKRD-BKN-2017-5 tertanggal 4 April Januari 2017 yang menjadi jaminan tergugat satu dan tergugat dua kepada penggugat akibat wan prestasi untuk dijual oleh penggugat. 6. Menghukum tergugat satu dan tergugat dua apabila dari penjualan barang-barangnya dalam penyitaan tak mencukupi untuk membayar kerugian baik material maupun imaterial yang diderita penggugat, maka akan tetap menjadi kewajiban bagi tergugat satu dan tergugat dua. 7. Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk secara tunai dan seketika untuk membayar uang paksa sebesar Rp1 juta per hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang hingga tergugat satu dan tergugat dua menyerahkan barang jaminan dan juga menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dalam perkara ini kepada penggugat. 8. Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verser. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Aninda Rehani SH. Dari kami cukup, Majelis Hakim. Baik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah mengerti isi gugatan yang dibacakan kuasa hukum penggugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Iya, Yang Mulia. Kami akan membuat jawaban gugatannya dan kami mohon diberi waktu 14 hari untuk mengajukan surat jawaban kami. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah waktu 14 hari sudah cukup? Baiklah Yang Mulia, kami terima. 14 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitera? Hari Kamis 22 Juli 2021 Majelis Hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 10.00 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat,
dan kepada para pihak diberitakan agar hadir sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Pre-memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Juli 2021, sidang perkara perdata nomor 26-PDT-G-2021-PN-BKN dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 26-PDT-G-2021-PN-BKN antara H. Albert ST Bagindo sebagai penggugat dengan Reynaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aida Yati sebagai tergugat 2 pada hari ini tanggal 22 Juli 2021 dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawaban gugatan? Sudah, Yang Mulia. Namun izinkan kami untuk membagikan salinannya terlebih dahulu. Baik, silakan. Terima kasih Majelis, kami siap membacakan isi jawaban gugatan. Bahwa jawaban gugatan eksepsi dan gugatan konvensi nomor 26 PDTG 2021 PN Bangkinang. Pihak Albert ST Bagindo selaku penggugat melawan Reynaldi Zaini selaku tergugat 1 dan Aida Yati selaku tergugat 2. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Pengadilan Negeri Bangkinang, Jalan Letnan Boyak, nomor 77, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Yang hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Faiz Rizky SH, pengerjaan advokat, keluarga negaraan Indonesia, alamat kantor Faiz Rizky SH dan rekan yang beralamat di Jalan Nuri, nomor 27, Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26 RTSK 5/5/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dilampirkan dalam surat ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Reynaldi Zaini, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Mawar nomor 9 RT 01 RW 01 Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Nama Aida Yati, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Mawar nomor 9 RT 01 RW 01 Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Selanjutnya, secara bersama-sama tergugat 1 dan tergugat 2 disebut sebagai para tergugat konvensi dan penggugat rekonvensi atau penggugat rekonvensi. Melawan nama Haji Albert ST Bagindo, pekerjaan pengusaha toko pakaian dan konveksi, keluarga negaraan Indonesia, alamat Perumahan Bukit Barisan, Blok B, RT 01 RW 016, Kelurahan Tanggerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam perkara gugatan Wan Prestasi dengan nomor register 26-PDTG-2021-PN Bangkinang. Kami, selaku kuasa hukum yang tergugat dengan ini melakukan eksepsi, jawaban gugatan, dan gugatan rekonvensi dalam perkara gugatan Wan Prestasi dengan nomor register 26-PDTG-2021-PN Bangkinang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, gugatan kurang pihak. 1. Bahwa dasar dari perjanjian kerjasama penunjukan pengadaan barang dan jasa pakaian seragam sekolah SD dan SMP Kabupaten Darmasraya tahun ajaran 2018 adalah surat perjanjian kerjasama antara tergugat 1 dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Darmasraya, dalam hal ini Kepala Dinas juga harus ditarik sebagai tergugat. 2. Bahwa yang membuat perjanjian adalah pihak notaris. Seharusnya notaris juga ditarik sebagai tergugat dalam gugatan cedera janji atau Wan Prestasi. Nyatanya, pihak penggugat tidak menyertakan notaris karena atas kesepakatan bermasalah notaris menuangkannya dalam akta perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat 1 dihadapkan notaris Erika Valentina SHMKN dengan nomor 04-W/4/2018 tertanggal 6 April 2018. Poin 2 dalam pokok perkara. Nomor 1, bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 dengan tegas menolak sebagian serta membantah dalil-dalil yang penggugat kemukakan di dalam gugatannya, kecuali sebagian yang tegas diakui oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Nomor 2, bahwa tergugat 1 benar ada melakukan perjanjian kerjasama dengan penggugat pada tanggal 6 April 2018 dengan nomor 4/W/4
2018 di kantor Notaris Erika Valentina SHMKN dan tergugat 2 sebagai saksi dalam perjanjian kerjasama tersebut. Nomor 3, bahwa benar tergugat 1 memiliki surat penunjukan atau perjanjian kerjasama pengadaan barang dan jasa, pengadaan pakaian seragam sekolah di Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat. 4, bahwa dalam surat perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah di Kabupaten Dharmasraya yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 4/W/4/2018 dalam pasal 1 disebutkan pihak tergugat 1 memesan dan membeli pakaian seragam sekolah TK, SD, SMP kepada penggugat yang terdiri dari pakaian seragam laki-laki dan perempuan tahun ajaran 2015 dengan ukuran SML XL. Bahwa benar pada pasal 2 pihak penggugat dan tergugat 1 menyetujui masa pengerjaan pakaian seragam sekolah tersebut jangka waktunya kurang lebih 4 bulan, mulai dari tanda tangan perjanjian kerjasama dan harus sudah selesai paling lambat bulan Agustus 2015. Dalam ini penggugat seharusnya sudah mengirim pakaian seragam sekolah tersebut sebelum bulan Agustus 2015. Tetapi sebelum bulan Agustus 2015, kenyataannya penggugat baru mengirimkan pakaian seragam sekolah tersebut pada tanggal 25 Agustus 2018 untuk didistribusikan oleh tergugat 1 ke tiap-tiap sekolah negeri di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, bahwa dalam hal ini penggugat sudah tidak menepati pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian Akta Notaris Erika Valentina SHMKN nomor 4/W/4/2015 bahwa penggugatlah yang cedera janji, konprestasi, dan walaupun terlambat mengirimkan pakaian seragam sekolah pada tergugat 1, tetap saja tergugat 1 berusaha menawarkan seragam sekolah tersebut kepada pihak sekolah yang belum membeli baju seragam sekolah. Bahwa benar dalam pasal 3 kesepakatan kerjasama di kantor Notaris Erika Valentina SHMKN nomor 4/W/4/2015 bahwa pihak tergugat 1 akan membayar kepada pihak penggugat paling lama 7 hari setelah pakaian seragam sekolah sampai pada tergugat 1. Bahwa untuk menjamin dan meyakinkan penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 yang juga istri sah dari tergugat 1 menyerahkan surat tanah berupa surat keterangan ganti kerugian SKGR nomor 593/83/SKGR/BKNK/2017/05 tanggal 4 Januari 2017. Yang tanah tersebut terletak di Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang di atasnya berdiri 1 unit bangunan rumah dengan luas tanah 1.220 meter persegi, yang menjadi jaminan pembayaran pengadaan pakaian seragam tersebut. Tetapi penggugat dalam menyediakan pakaian seragam sekolah tersebut tidak mampu memenuhi pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Notaris. Dan tergugat 1 pada bulan Juni 2015 sudah berulang kali menghubungi penggugat untuk menanyakan pakaian seragam sekolah tersebut untuk dikirim kepada tergugat 1 dan distribusikan ke sekolah-sekolah karena pihak sekolah sudah mendesak pihak tergugat 1. Bahkan jawaban penggugat akan diusahakan secepatnya, bahwa tergugat 1 dengan itikat baik menerima pakaian seragam sekolah dengan jumlah 5.584 setel dengan nilai nominal Rp614.324.000. Dan pakaian seragam sekolah tersebut baru diterima tergugat 1 pada tanggal 27 Agustus 2018. Pada saat baju seragam sekolah hendak didistribusikan ke setiap sekolah di Kabupaten Dharmasraya, pihak sekolah sudah tidak mau menerimanya lagi dikarenakan pihak murid sekolah sudah membeli baju seragam sendiri di tempat lain dikarenakan baju yang ditawarkan tergugat 1 datangnya terlambat dan atas keterlambatan tersebut sudah disampaikan pada penggugat dan penggugat menjawab bagaimana jalan keluarnya karena baju tersebut sudah terlanjur dipesan. Nomor 7, bahwa apabila kita hubungkan dengan perjanjian kerjasama di kantor Notaris Erika Valentina SHMKN nomor 4/W/4/2015 pada pasal 6 bunyinya apabila pihak 2 tidak dapat menyelesaikan pembuatan pakaian seragam sekolah tersebut tepat pada waktunya, maka pihak 1 atau tergugat 1 berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak kedua penggugat yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak pertama, tergugat 1 yang besarnya dibacakan secara musyawarah bahwa dalam hal ini apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum, bahwa tergugat 1-lah yang sudah mengalami kerugian baik secara moral dan material. Bahwa benar tergugat 1 telah menerima pakaian seragam sekolah dari penggugat dari beberapa kali pengiriman yang walaupun waktu yang ditentukan tidak sesuai lagi dengan kesepakatan di kantor Notaris Erika Valentina SHMKN nomor 4/W/4/2015. Hal ini dikarenakan penggugat minta tolong kepada tergugat 1 supaya diusahakan untuk didistribusikan oleh tergugat 1 ke sekolah-sekolah di Dharmasraya. Hal ini juga menunjukkan bahwa tergugat 1 mempunyai niat yang baik untuk menerima seragam sekolah tersebut untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah di Dharmasraya. Adapun jadwal pengiriman beserta dengan rinciannya adalah sebagai berikut. 1 tanggal 25 Agustus 2015, 2 tanggal 5 September 2018, 3 pengiriman tanggal 12 September 2018, 6 pengiriman tanggal 26 September 2018. Jadi jumlah baju seragam sekolah yang diterima oleh tergugat 1 senilai Rp2.032.285.000. Bahwa pakaian seragam sekolah yang sudah diterima tergugat seluruhnya tidak dijual ke sekolah-sekolah di Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan keterlambatan pengiriman oleh penggugat sendiri. Dan dalam hal ini dalil yang disampaikan oleh penggugat yang mengalami kerugian secara material dan imaterial tidaklah beralasan hukum. Tergugat 1-lah yang sudah mengalami kerugian dan perlu tergugat 1 sampaikan bahwa seragam sekolah tersebut masih tersisa yang belum terjual di Dharmasraya kurang lebih 40% kalau total dengan nilai nominal sekitar Rp800 juta. Nomor 9, bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat di dalam gugatannya pada poin 11 dan 12 tergugat 1
belum bisa memenuhi pembayaran seragam sekolah tersebut diakibatkan pihak sekolah melakukan pembayaran pakaian seragam dengan cara mencicil. Uang penjualan pakaian tersebut sudah pernah diserahkan kepada penggugat, akan tetapi penggugat meminta supaya dibayar dalam jumlah yang besar dan jangan dicicil. Sementara tergugat 1 menerima pembayaran dari sekolah secara bertahap. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan pada saat itu ialah pihak sekolah membayar sesuai dengan baju yang terjual. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin 13 tidak beralasan hukum, di mana stok pakaian seragam sekolah yang ada pada penggugat masih ada senilai Rp 1 miliar yang tidak jadi dikirimkan pada tergugat 1. Dalam hal ini, tergugat 1 juga tidak mau menerima pengiriman pakaian seragam sekolah untuk dijual kembali ke sekolah-sekolah di Dharmasraya, dikarenakan stok seragam pakaian sekolah yang ada pada tergugat 1 juga masih banyak yang belum terjual, sekitar 40%, senilai kurang lebih Rp800 juta. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin ke-14 dan gugatan penggugat haruslah ditolak karena pihak penggugat hanya mau menerima pembayaran dalam jumlah yang besar, yaitu sejumlah Rp500 juta. Dalam hal ini, tergugat 1 menyerahkan uang sejumlah yang diterima dari sekolah yang dicicil nilai nominalnya belum mencapai Rp500 juta. Bahwa tergugat 1 tetap menerima pengiriman pakaian seragam sekolah dari penggugat sampai 5 kali pengiriman, dikarenakan penggugat minta tolong kepada tergugat 1 untuk dijualkan pakaian seragam sekolah tersebut pada sekolah-sekolah di Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan faktur penjualan, dikarenakan penggugat sudah terlanjur memesan seragam sekolah dari pemasok. 11. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin ke-15, hal ini haruslah ditolak karena penggugat dalam surat somasinya pada tanggal 15 Agustus 2020 meminta pembayaran dalam jumlah yang besar senilai Rp2.200 miliar dalam tempo 5 hari. Tergugat 1 tidak menyanggupinya, dan dalam hal ini tergugat 1 sudah memberi jaminan atau agunan berupa surat keterangan ganti kerugian nomor 593.83/KGR-KM-12/2017/05 tanggal 4 Januari 2017 yang tanah tersebut terletak di Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di atasnya berdiri 1 unit bangunan rumah dengan luas tanahnya 1.220 meter persegi. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin 16 yang menyatakan tidak ada itikat baik dari tergugat 1 adalah tidak benar. Dalam hal ini, tergugat sudah beberapa kali mengajukan perdamaian dengan cara mencicil, tapi nominal yang diajukan tidak diterima karena penggugat menginginkan pembayaran secara bertahap, yaitu pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan rincian sebagai berikut. 1. Cicilan tahap 1 Juni 2021 sebesar Rp1 miliar, cicilan tahap 2 sebesar Rp350 juta, cicilan tahap 3 Agustus 2021 sebesar Rp350 juta, cicilan tahap 4 September 2021 sebesar Rp332.285.000. Bahwa cicilan pembayaran yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini tergugat 1 tidak menyanggupinya, dikarenakan pakaian seragam sekolah yang sudah diterima oleh tergugat 1 tidak terjual seluruhnya karena masih ada sekitar 40% senilai Rp800 juta yang ada pada tergugat 1. Bahwa sisa barang yang belum terjual sudah dikembalikan kepada penggugat, tetapi penggugat tidak mau menerima pakaian seragam sekolah tersebut dengan alasan penggugat sudah melakukan dan mengalami kerugian. Dalam hal ini, tergugat 1 tidak bisa menerima alasan penggugat dikarenakan penggugat sendirilah yang tidak menyanggupi kesepakatan kerjasama yang dituangkan di kantor notaris Erika Valentina SMKN nomor 4/W/4/2018 tanggal 6 April 2018, mana pakaian seragam tersebut sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah di Dharmasraya sebelum tahun ajaran sekolah dimulai dan paling lambat pada bulan Agustus 2018. Tetapi penggugat baru mengirimkan seragam sekolah tersebut akhir bulan Agustus. Dengan demikian, tergugat jelas-jelas sudah sangat dirugikan oleh penggugat baik dari segi material maupun moral. Dalam hal ini, penggugat sendirilah yang melakukan uang prestasi. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dan pasal 1239 KUH Perdata berbunyi tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dan pasal 1244 KUH Perdata berbunyi debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian. Dalam hal ini penggugat menimpakan kerugian kepada tergugat 1. Dalam hal ini penggugatlah yang lalai dalam menyediakan pakaian seragam sekolah yang sudah disepakati bersama. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin 17 haruslah ditolak karena akibat perbuatan penggugat sendirilah yang tidak mampu menyediakan pakaian seragam sekolah tepat pada waktunya seperti yang telah diperjanjikan antara penggugat dan tergugat 1 dalam perjanjian kerjasama yang dibuat di hadapan notaris Erika Valentina SMKN. Bahkan untuk pengiriman pakaian seragam sekolah tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima, tergugat 1 tegaskan bahwa tergugat 1 sudah tidak mau menerima. Akan tetapi penggugat meminta tolong untuk dijualkan sekolah-sekolah yang ada di Dharmasraya. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin 18 haruslah ditolak karena tergugat 1 sudah pernah melakukan pembayaran kepada penggugat, akan tetapi penggugat tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan nominal yang diharapkan oleh penggugat, di mana penggugat menginginkan pembayaran sekaligus, sedangkan tergugat 1 menerima pembayaran dari sekolah-sekolah secara cicilan. Bahkan tergugat 1 menerima cicilan tersebut secara bervariasi, ada yang mencicil Rp500.000, ada yang mencicil Rp1 juta, dan ada yang mencicil Rp2 juta. Bahkan sampai saat sekarang ini, pakaian seragam tersebut masih banyak yang tersisa. Bila penggugat menuntut pembayaran atas pesanan sebesar Rp2.032.285.000, itu adalah hal yang mengada-ngada. Jadi,
apabila penggugat satu menyatakan dalam dalilnya tergugat satuan prestasi ingkar janji itu tidak benar adanya, bahwa penggugatlah yang non-prestasi karena keterlambatan mengirim pakaian seragam sekolah. Bahwa dalil penggugat pada poin 19 harus ditolak karena tergugat satu sudah memiliki itikat baik untuk melakukan pembayaran, bahkan sudah menyerahkan surat SKGR milik tergugat satu. Dan kerugian yang dialami oleh penggugat bukanlah serta-merta klien tergugat satu, bahwa tergugat satu menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 19 yang pada pokoknya mohon pada majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara aku supaya diletakkan sita jaminan konservatoire deslap terhadap objek sengketa milik tergugat 1 dan 2, dikarenakan tergugat 1 dan 2 sudah menjamin surat SKGR milik tergugat 1 dan 2 kepada penggugat sebagaimana yang diatur dalam perjanjian di hadapan notaris Erika Valentina SMKN. Dalam pasal 4, dengan demikian permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan dimaksud sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara aku. Bahwa penggugat sudah membuat laporan di Kepolisian Polda Riau dengan laporan polisi nomor LP-432-X-2020-FKT-Riau tanggal 6 Oktober 2020 sebagai terapor adalah tergugat 1. Laporan adanya diduga mengenai penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 dan atau 372 KUH pidana pengadaan pakaian seragam sekolah di Darmasraya. Bahwa dalam rangkaian penyelidikan di Polda Riau atas laporan penggugat tersebut, kesimpulannya dikeluarkanlah surat ketetapan dari Polda Riau nomor S-20-6-Res.1.11/2021 tertanggal 18 Juni 2021 tentang penghentian penyelidikan tidak adanya ditemukan peristiwa pidana. Bahwa dalil penggugat dalam petitumnya menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar permintaan uang paksa atau duangsom haruslah ditolak oleh ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Bahwa gugatan penggugat jelas-jelas haruslah ditolak karena seluruh dalil-dalil penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. 20. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tergugat 1 di atas, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, 1. Bahwa apa yang dilakukan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi adalah akibat perbuatan penggugat konvensi atau penggugat rekonvensi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat 1 yang dibuat di hadapan notaris Erika Valentin SHMKN dengan nomor 4-W-4-2018 tanggal 6 April 2018. Bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tidak melaksanakan ketentuan pasal 6 berbunyi apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembuatan pakaian seragam sekolah tersebut tepat pada waktunya, maka pihak pertama berhak mendapat ganti rugi dan pihak kedua yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak pertama yang besarnya dibicarakan secara musyawarah sebagaimana dalam akta perjanjian kerjasama pihak pertama berhak mendapat ganti rugi dan pihak kedua yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak pertama yang besarnya dibicarakan secara musyawarah sebagaimana dalam akta perjanjian kerjasama di hadapan notaris Erika Valentina SMKN nomor 4-W-4-2018 tanggal 6 April 2018. Bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tidak melaksanakan ketentuan pasal 6 dengan tidak menyelesaikan pembuatan pakaian seragam sekolah tepat pada waktunya yang mengakibatkan seragam sekolah tersebut tidak dapat dijual secara keseluruhan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan perjanjian yang dibuat. 4. Bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tidak mau menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi. Bahwa supaya penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi mengetahui keterlambatan pengiriman pakaian seragam sekolah, maka tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi sudah menghubungi penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi, di mana pihak sekolah tidak mau lagi menerima pakaian seragam sekolah karena keterlambatan dan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi minta tolong supaya pakaian seragam sekolah tersebut tidak dijual ke sekolah-sekolah. Tetapi seragam tersebut tidak terjual seluruhnya karena masih ada tersisa 40% senilai kurang lebih 800 juta rupiah. Nomor 6. Bahwa permintaan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi kepada tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi sebesar 1 miliar rupiah untuk pembayaran tahap pertama dan tahap kedua sebesar 350 juta rupiah dan tahap ketiga sebesar 350 juta rupiah dan tahap keempat sebesar 332.285.000 rupiah. Dalam hal ini tergugat konvensi atau penggugat konvensi menolak pembayaran dalam jumlah kecil. Dan dikarenakan pakaian seragam sekolah tersebut masih ada sekitar 40% senilai 800 juta rupiah. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan penggugat konvensi atau tergugat konvensi terhadap tergugat konvensi penggugat konvensi sebagaimana dalam pasal 6 perjanjian kerjasama tidak terpenuhi adalah perbuatan wan prestasi. Bahwa akibat perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh penggugat konvensi atau tergugat konvensi maka telah menimbulkan kerugian pada tergugat konvensi atau penggugat konvensi sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku tergugat konvensi atau penggugat konvensi berhak menuntut penggugat konvensi atau tergugat konvensi untuk membayar ganti rugi baik material maupun imaterial sebagai berikut. Kerugian material dan imaterial tergugat 1 penggugat konvensi. Kerugian material pakaian seragam sekolah yang belum terjual adalah menjadi tanggung jawab tergugat 1 yaitu sebesar 40% dengan nilai nominal 800 juta rupiah akibat wan prestasi yang dilakukan oleh penggugat. Sehingga tergugat 1 membayar pihak lain untuk menjaga
pakaian seragam sekolah yang belum terjual yang diperkirakan senilai nominalnya 100 juta rupiah. Kerugian imaterial bahwa akibat dari laporan pidana di Polda Riau telah menguras waktu, pikiran, dan telah mengganggu pekerjaan lain tergugat 1. Apabila hal ini dinilai dengan uang adalah patut ditetapkan tergugat kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Maka berdasarkan gugatan dan alasan-alasan di atas, mohon majelis hakim memeriksa perkara ini dengan adil dan bijaksana. Dengan ini majelis hakim dimohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Dalam konvensi menerima dan mengabulkan eksepsi rekonvensi dan dari tergugat dalam konvensi. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat terima. 3. Menghukum penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara. 2. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat dalam eksepsi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat 1. Perjanjian di hadapan Notaris Erika Valentina SMKN nomor 4/W/4/2012 tanggal 6 April 2018. 3. Menolak sita jaminan yang dimohonkan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 3. Dalam rekonvensi menerima dan mengabulkan gugatan dan penggugat rekonvensi atau tergugat dalam konvensi seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi telah melakukan ingkar janji atau prestasi. 3. Menghukum penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi untuk membayar denda pada tergugat konvensi 1 atau penggugat dalam rekonvensi 1 kerugian material sebesar 900 juta rupiah dan kerugian imaterial tergugat 1 sebesar 1 miliar rupiah. Demikianlah surat jawaban gugatan rekonvensi dan eksepsi kami ajukan dengan segala kerendahan hati kami ucapkan terima kasih. Panggilan 12 Mei 2021, hormat kami kuasa hukum tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonvensi, bertanda Pak Rizky, SH. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah jelas dan akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Sudah jelas, Ketua Majelis Hakim, dan kami akan mengajukan replik. Baik, penggugat. Kami selaku majelis hakim setelah bermusyawarah kuasa hukum penggugat diberi waktu 14 hari untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 13 September 2018, Majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tunda. Pre-memori. Sidang lanjutan pada Rabu 13 Agustus 2021, Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 26/PDT-2021/PN.BKM antara H. Albert S. Bagindo sebagai penggugat dengan Reynaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aidaliati sebagai tergugat 2. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik penggugat. Dengan ini, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah, Yang Mulia. Silakan dibagikan salinannya dan dibacakan repliknya. Kepada saudara kuasa hukum para tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bangkinang 13 Agustus 2021 perihal replik perkara perdata nomor 26/PDT-TK-2021 Pengadilan Negeri Bangkinang kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang di Jalan Letan Boyak nomor 77 Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Anindari Hani SH, advokat yang berkantor pada kantor hukum Anindari Hani SH dan rekan yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 97 Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021 bertindak secara hukum untuk dan atas nama klien kami yang bernama Albert S. Bagindo bertempat tinggal di perumahan Bukit Barisan Blok B RT 1 RW 16 Kelurahan Tengkareng Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat atau tergugat rekonvensi, bahwa sehubungan dengan eksepsi jawaban dan gugatan rekonvensi tergugat dalam perkara tersebut di atas, maka dengan ini penggugat menyampaikan repliknya dalam konvensi dan jawaban terhadap rekonvensi sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi tergugat karena eksepsi tersebut tidak mempunyai landasan hukum. Eksepsi yang diajukan para tergugat konvensi menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat konvensi kurang pihak dan berpendapat bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Damasraya harus turut ditarik sebagai pihak tergugat. Menanggapi hal tersebut, penggugat konvensi berpendapat bahwa pernyataan tergugat tersebut terlalu mengada-ngada karena gugatan penggugat berdasar pada perjanjian kerjasama antara pihak penggugat dengan pihak tergugat yang dimintakan pengesahan pada kantor Notaris Erika Valentina
pembina SMKN, yang mana dalam perjanjian tersebut jelas Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Damasraya tidak sebagai pihak yang ikut bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut. 3. Terkait dengan eksepsi yang menyatakan bahwa notaris seharusnya dijadikan pihak yang digugat, penggugat berpendapat bahwa pernyataan tersebut sangat keliru karena perjanjian tersebut bukan dibuat oleh notaris, tetapi dibuat oleh para pihak yang kemudian disahkan pada kantor notaris. Oleh karena demikian, maka penggugat konvensi menolak dengan tegas dalil perkara tergugat dalam eksepsinya. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat tetap pada dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan kontestasi, bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh penggugat. Bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 5, penggugat sudah berupaya untuk mengirimkan seragam paling lambat bulan Agustus, namun dikarenakan keterlambatan kain dari pemasok penggugat terkendala dalam proses produksi. Keterlambatan pengiriman ini juga sudah penggugat sampaikan kepada tergugat, dan tergugat juga sudah sepakat untuk memberikan penambahan waktu guna penggugat memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan seragam sekolah. Bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 1, penggugat berpendapat bahwa terhadap keterlambatan tersebut, tergugat menyampaikan untuk memberikan perpanjangan waktu agar penggugat dapat mengirimkan seragam tersebut. Sehingga dalam hal ini, proses produksi seragam tetap dilakukan oleh penggugat karena tergugat sendiri tidak menawarkan untuk membatalkan pesanan terhadap seragam yang belum selesai diproduksi. Bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 7, dalil jawaban yang disampaikan oleh tergugat tidak beralasan hukum karena penggugatlah yang memang mengalami kerugian baik material maupun imaterial, di mana penggugat sudah melakukan produksi seragam namun tergugat tidak kunjung menyelesaikan pembayaran. Bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 8, penggugat adalah pihak yang mengalami kerugian di mana tergugat tetap menerima pesanan seragam tersebut, namun proses pembayaran tidak kunjung diselesaikan oleh tergugat. Bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 9, penggugat berpendapat bahwa memang sudah seharusnya tergugat memenuhi isi perjanjian yang terdapat pada pasal 3, di mana pihak tergugat akan membayar kepada penggugat paling lambat 7 hari setiap pakaian diterima oleh tergugat, dan di dalam perjanjian tersebut, penggugat dan tergugat juga tidak menyepakati bahwa pembayaran dilakukan dengan sistem cicil, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai nominal dan ketentuan di dalam perjanjian. Terhadap jawaban tergugat nomor 10, tergugat telah melakukan konprestasi di mana jumlah seragam sudah disepakati sehingga keputusan tergugat yang secara sepihak tidak mau menerima pengiriman pakaian seragam sekolah tersebut sangat merugikan penggugat, di mana penggugat sudah terlanjur melakukan produksi seragam sehingga menyebabkan stok pakaian seragam sekolah yang ada pada penggugat masih ada senilai 1 miliar yang tidak jadi dikirimkan kepada tergugat. Bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 12, memang benar bahwa penggugat minta tolong kepada tergugat 1 untuk dijualkan pakaian seragam sekolah tersebut kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Damasraya dengan menggunakan faktor penjualan dikarenakan penggugat sudah terlanjur memesan seragam sekolah dari pemasok. Bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 12 tidak dapat dibenarkan karena tergugat sudah seharusnya memenuhi pembayaran sesuai dengan kewajibannya. Bahwa dalil penggugat dalam petitumnya menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar permintaan uang paksa atau uang som haruslah diterima oleh ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Bahwa gugatan penggugat jelas-jelas haruslah diterima karena seluruh dalil-dalil penggugat beralasan hukum dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil penggugat di atas, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika gugatan penggugat diterima untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, bahwa tergugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh tergugat rekonvensi. Bahwa tidak benar dalil 1 yang disampaikan oleh penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat, karena tergugat rekonvensi telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan seragam sekolah kepada tergugat sesuai dengan isi perjanjian. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi nomor 3, tergugat rekonvensi memang tidak berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan pasal 6. Hal ini dikarenakan tergugat rekonvensi telah memenuhi isi perjanjian sehingga tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada pihak pengganti penggugat rekonvensi. Terhadap dalil gugatan rekonvensi nomor 4, memang benar bahwa tergugat rekonvensi tidak mau menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian karena memang dari awal pembayaran dengan metode mencicil memang tidak disepakati antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sehingga tidak menjadi kewajiban bagi tergugat rekonvensi untuk menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi nomor 5, memang benar penggugat rekonvensi meminta tolong supaya pakaian seragam sekolah tersebut dijual ke sekolah-sekolah, namun uang hasil penjualan tidak segera dikirimkan oleh penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi. Terhadap dalil gugatan rekonvensi nomor 6, memang benar bahwa tergugat rekonvensi menolak pembayaran dalam jumlah kecil, dan terhadap pakaian seragam sekolah tersebut masih tersisa sekitar 40% senilai kurang lebih 800 juta rupiah. Memang sepenuhnya merupakan tanggung jawab penggugat rekonvensi. Bahwa tidak benar dalil gugatan nomor 7 yang disampaikan penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan berprestasi karena penggugat rekonvensi sudah memenuhi kewajibannya sebagai pemasok dengan
pemasok seragam sekolah dan telah mengirimkan seragam tersebut sesuai dengan kesepakatan. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amatnya sebagai berikut. Dalam konferensi, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dalam rekonvensi, menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat dalam rekonvensi atau tergugat dalam konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami, Ketua Kuasa Hukum Penggugat atau Tergugat Rekonvensi, Aninda Rehani SH, dari kami cukup ke majelis hakim. Baik, saudara tergugat, apakah saudara mengerti isi dari replik saudara penggugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu 14 hari untuk penyusunan duplik. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Kami setuju, Yang Mulia. Bagaimana Panitera? 14 hari ke depan jatuh pada hari apa? Apakah ada agenda sidang lain pada hari itu? 14 hari ke depan adalah hari Selasa tanggal 27 Agustus 2021 dan tidak ada agenda sidang lainnya, Ketua Majelis. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2021, dengan agenda sidang pembacaan duplik dari tergugat. Kepada para pihak, dimohon untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditunda. Pre-memori. Sidang lanjutan pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2021, Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 26/PDT-G/2021/PN.BKN antara H. Albert ST Bagindo sebagai penggugat dengan Renaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aida Yati sebagai tergugat 2. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Dengan ini, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Sudah siap, Sudah siap, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, silakan dibagikan salinannya dan dibacakan. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, harap didengarkan baik-baik duplik dari saudara kuasa hukum tergugat. Bangkinang, Selasa 3 Agustus 2021. Duplik dalam perkara perdata nomor 26/PDT-G/2021/PN Bangkinang. Antara Renaldi Zaini, tempat tanggal lahir Bangkalan 23 Mei 1985, keluarga negara Indonesia, alamat Jalan Mawar nomor 9 RT 01 RW 01, Kecamatan Bangkinang, Desa Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Selanjutnya nama Aida Yati, tempat tanggal lahir Bangkalan 23 Mei 1985, keluarga negara Indonesia, alamat Jalan Mawar nomor 9 RT 01 RW 01, Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Yang dalam hal ini tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni saya, nama Faiz Rizky SH, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir Bandung 20 Juni 1980, warga negara Indonesia, alamat kantor Faiz Rizky SH dan rekan yang beralamat di Jalan Nuri nomor 27, Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Melawan nama Haji Albert ST Bagindo, pekerjaan pengusaha toko pakaian dan konveksi, tempat tanggal lahir 8 Juli 1980, keluarga negaraan Indonesia, alamat perumahan Bukit Barisan Blok B RT 01 RW 016, Kelurahan Tanggerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Yang dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni Aninda Rehani SH, yaitu advokat pada kantor Aninda Rehani SH dan rekan yang berkeluarga negara Indonesia yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 97, Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini ingin menyampaikan duplik atas replik penggugat tanggal 28 Juli 2021
sebagai berikut. Dalam konvensi, satu, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. Dua, bahwa tergugat tidak pernah berniat tanggung jawab atas penggugat. Atas dasar ini, maka diharapkan tidak terdapat persengketaan antara penggugat dan tergugat. Tiga, bahwa atas dasar itu kami tetap tidak terima terhadap yang telah dituduhkan kepada tergugat. Dalam konvensi, satu, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dua, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat terima. Tiga, menghukum penggugat untuk membayar perkara. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Faiz Rizky SH. Cukup, Yang Mulia. Baik. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang tadi dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Kami sudah mengerti, Yang Mulia. Karena sudah jelas, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian dari pihak penggugat. Maka, agenda sidang selanjutnya adalah Baik, Yang Mulia. yang akan dilanjutkan 14 hari ke depan. 14 hari ke depan tanggal berapa dan apakah ada persidangan lain pada hari itu, Panitera? Senin, tanggal 10 September 2021, dan tidak ada agenda sidang lain Majelis Hakim. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 10 September 2021, dengan agenda pengajuan bukti-bukti dan kepada para pihak, diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Pre-memori. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor perkara 26-PDT-2021-PN-BKN antara H. Albert ST Bagindo sebagai penggugat dengan Renaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aidil Yati sebagai tergugat 2 dengan agenda sidang pembuktian dari penggugat dan tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baiklah. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Sudah, Yang Mulia. Kami akan mengajukan alat bukti surat dan saksi yang telah terregister di kepaniteraan. Baik. Pada sidang kali ini, pemeriksaan akan dimulai dengan pemeriksaan surat terlebih dahulu. Silakan ditunjukkan alat bukti suratnya kepada kami dan kepada kuasa hukum tergugat. Baik, Yang Mulia, alat bukti surat yang kami ajukan adalah sebagai berikut. 1. Fotokopi perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah yang diwarmarking dengan nomor 4-W-4/2018 tertanggal 6 April 2018 pada kantor Notaris Erika Valentina SHMKN yang selanjutnya ditandai dengan P1. 2. Fotokopi surat keterangan ganti rugi nomor 593.83-GR-BKN-K-2017-05 yang selanjutnya ditandai dengan P2. 3. Fotokopi faktur toko Barcelona tanggal 25 bulan 8 2018 senilai Rp614.324.000 yang selanjutnya disebut dengan P3. 4. Fotokopi faktur toko Barcelona tertanggal 5 September 2018 senilai Rp740.340.000 yang selanjutnya ditandai dengan P4. 5. Fotokopi faktur toko Barcelona tertanggal 12 September 2018 senilai Rp75.321.000 yang selanjutnya ditandai dengan P5. 6. Fotokopi faktur toko Barcelona tertanggal 17 September 2018 senilai Rp90.345.000 yang selanjutnya ditandai dengan P6. 7. Fotokopi faktur toko Barcelona tertanggal 20 September 2018 senilai Rp345.195.000 yang selanjutnya ditandai dengan P7. 8. Fotokopi faktur toko Barcelona tertanggal 26 September 2018 senilai Rp166.760.000 yang selanjutnya ditandai dengan P8. 9. Fotokopi surat tanggapan dan permohonan perdamaian dan advokat Rudi P. Tampu Bolon nomor 21-SP-RT-1-2021 dari pengacara tergugat 1 tertanggal 7 Januari 2021 yang selanjutnya ditandai dengan P9. 10. Fotokopi faktur surat percakapan saudara Imron dengan tergugat 1 Renaldi Zaini atau Ujang yang selanjutnya ditandai dengan P10. 11. Fotokopi percakapan antara penggugat Albert dengan tergugat 1 Renaldi Zaini yang selanjutnya ditandai dengan P11. Dari kami cukup, Ketua Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Baik, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah selesai memeriksa bukti-buktinya?
Sudah, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada keberatan? Kami keberatan dengan alat bukti surat ini, Yang Mulia. Dikarenakan daftar alat bukti surat yang didaftarkan tidak terstruktur dengan baik, sehingga sangat menyusahkan kami dalam memahami alat bukti surat yang diajukan. Baik, keberatan saudara akan dicatat. Panitera tolong dicatat. Baik, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah, Yang Mulia. Kami akan mengajukan alat bukti surat dan saksi yang telah terregister di kepaniteraan. Baik, pada sidang kali ini, pemeriksaan akan dimulai dengan pemeriksaan surat terlebih dahulu. Silakan ditunjukkan alat bukti suratnya kepada kami dari kuasa hukum penggugat. Alat bukti 1, fotokopi surat KTP atas nama Reynal Liza ini selanjutnya ditandai dengan T1. 2, fotokopi surat perjanjian kerjasama penunjukan pengadaan barang dan jasa antara Kepala Dinas Pendidikan Darmasraya Marius SPDMM dengan Reynal Liza ini yang selanjutnya ditandai dengan T2. 3, fotokopi surat perjanjian kerjasama pengadaan pakaian seragam sekolah nomor 4/W/4/2018 tanggal 6 April 2018 di kantor Notaris Erika Valentina SHMKM, selanjutnya ditandai dengan T3. 4, fotokopi surat bonfaktur tanggal 25 Agustus 2018 sejumlah Rp614.324.000, selanjutnya ditandai dengan T4. Nomor 5, fotokopi surat bonfaktur tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp743.140.000, selanjutnya ditandai dengan T5. Nomor 6, fotokopi surat bonfaktur tanggal 12 9 2018 sejumlah Rp75.321.000, selanjutnya ditandai dengan T6. Fotokopi surat bonfaktur tanggal 17/09/2018 sejumlah Rp90.345.000, selanjutnya ditandai dengan T7. Nomor 8, fotokopi surat bonfaktur tanggal 20/09/2018 sejumlah Rp345.195.000, selanjutnya ditandai dengan T8. Fotokopi surat bonfaktur tanggal 26/09/2018 sejumlah Rp166.760.000, selanjutnya ditandai dengan T9. 10, fotokopi surat draft surat mediasi perdamaian dalam persidangan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang, selanjutnya ditandai dengan T10. 11, fotokopi surat permohonan perdamaian dari tergugat 1 tertanggal 24 Desember 2020, selanjutnya ditandai dengan T11. 12, fotokopi surat jawaban permohonan damai dari penggugat tertanggal 4 Januari 2021, selanjutnya ditandai dengan T12. Fotokopi surat tanggapan dan permohonan perdamaian dari tergugat 1 kepada penggugat tertanggal 7 Januari 2021, selanjutnya ditandai dengan T13. 14, fotokopi surat undangan klarifikasi dari Polda Riau atas lapangan penggugat kepada tergugat 1, yaitu diduga adanya penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan 378 KUHP tertanggal 22 Desember 2021, selanjutnya ditandai dengan T14. 15, fotokopi surat ketetapan dari Polda Riau di Pekanbaru nomor STAP/20/6/2/2021 tanggal 18 Juni 2021, yaitu menghentikan penyelidikan terhadap laporan penggugat nomor LP-42-X/2020-SPKT-Riau tertanggal 26 Oktober 2020 sebagai terlapor Reynal Liza ini yang selanjutnya ditandai dengan T15. 16, foto gambar sisa pakaian seragam sekolah yang belum laku terjual, selanjutnya ditandai dengan T16. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Baik, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah selesai memeriksa bukti-buktinya? Sudah, Yang Mulia. Apakah ada keberatan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat yang telah memberikan alat bukti suratnya. Baik, dengan ini sidang hari ini, yaitu pembuktian surat dari pihak penggugat dan tergugat, telah selesai. Maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, membutuhkan waktu berapa hari? Kami membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia. Kami juga membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia. Panitera, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Jatuh pada hari Kamis tanggal 17 September 2021, Yang Mulia. Apakah terdapat agenda sidang lain pada saat itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda 7 hari ke depan dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 17 September 2021 dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dari penggugat dan tergugat kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang ditunda.
Pre-memori. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor perkara 26-PDT-G-2021-PN-BKN antara H. Albert Esteban Gindo sebagai penggugat dengan Renaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aida Yati sebagai tergugat 2 dengan agenda sidang pemeriksaan para saksi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Sudah. Yang Mulia. Tulis. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, untuk para saksi, apakah sudah hadir di persidangan? Hadir Yang Mulia. Hadir Yang Mulia. Kepada saksi pertama, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan yang sehat, Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada Yang Mulia, namun saya bekerja sebagai manajer pada toko Barcelona milik penggugat. Apakah saudara paham mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Paham Yang Mulia. Saudara sebagai saksi, mohon untuk menyerahkan identitas saudara kepada majelis hakim. Hakim anggota mohon dibantu memeriksa. Nama, Rizky Amelia. tempat tanggal lahir, Riau, 17 Juni 1985. alamat, Alamat di Jalan Kebangsaan nomor 23, Pekanbaru, Riau. pekerjaan, Karyawan swasta, agama, Islam, kewarganegaraan. Indonesia. Baik, terima kasih, saksi. Selanjutnya untuk saksi kedua, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada Yang Mulia, namun saya merupakan tetangga penggugat yang bertempat tinggal di Bukit Barisan, Perum Bukit Barisan sekaligus teman pengajian dari penggugat. Apakah saudara paham mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Paham Yang Mulia? Saudara sebagai saksi, mohon untuk menyerahkan identitas saudara kepada majelis hakim. Hakim anggota mohon dibantu memeriksa. Nama, Fitra Diningrum, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 8 Januari 1988, alamat, Perum Bukit Barisan nomor 15 Riau, pekerjaan, pegawai negeri sipil, agama, agama Islam, kewarganegaraan. Indonesia. Baik, terima kasih saudara saksi. Kepada para saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia Yang Mulia. Bersedia Yang Mulia. Baik, para saksi, silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, Ya saya Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada para saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka, saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia? Ya, Baik. Pemeriksaan keterangan saksi akan dimulai dari saksi pertama terlebih dahulu, yakni saudara Rizky Amelia. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara bekerja di toko Barcelona milik penggugat? benar Yang Mulia. Sebagai apa saudara bekerja di toko tersebut? Sebagai manajer Yang Mulia. Apa tugas saudara sebagai manajer di toko tersebut? Tugas saya mengecek barang-barang yang masuk, menyalurkan, dan mengirimnya sesuai dengan permintaan. Apakah saudara mengetahui bukti P3, P4, dan P5? Mengetahui Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui apa yang telah tergugat lakukan di toko Barcelona? Iya, saya mengetahui bahwa tergugat telah mengambil pakaian seragam sebanyak 3 kali secara langsung, dan saya sebagai saksi yang menandatangani setiap bonfaktur tersebut. Setelah itu, barang tersebut ada yang dibawa langsung oleh tergugat, dan ada juga yang dikirim melalui travel. Apakah barang-barang tersebut di-pack dan dicek satu persatu sebelum pengiriman?
Yang saya ketahui, barang tersebut di-pack sesuai dengan permintaan oleh tergugat, namun tidak dicek satu persatu oleh tergugat. Apakah saudara mengetahui mengenai keterlambatan pengiriman baju tersebut? Saya tidak mengetahui, Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui sistem pembayaran baju-baju tersebut? Saya tidak mengetahui, Yang Mulia. Apakah saudara ingat tanggal terakhir bon yang saudara saksi buat? Saya mengetahui, yaitu tanggal 26 September 2018. Apakah ada komplain terhadap barang-barang yang telah dikirim tersebut? Tidak ada komplain, Yang Mulia, semua sesuai dengan permintaan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi telah memberikan keterangannya. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan persidangan. Selanjutnya, kepada saksi kedua, yakni saudara Fitro Andiningrum. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal penggugat? Mengenal Yang Mulia, kami satu pengajian dan saya tetangga penggugat yang bertempat tinggal di Bukit Barisan, Perum Bukit Barisan. Apakah saudara mengenal tergugat? Saya mengenal tergugat satu dari istri tergugat satu, Yang Mulia, karena kami ada dalam satu pengajian yang sama. Apakah ada hal yang disampaikan tergugat kepada saudara terkait kasus ini? Iya, Yang Mulia, tergugat meminta saya untuk mencari penyedia konveksi seragam sekolah di Darmasraya. Apakah saudara mengetahui mengenai kerjasama antara penggugat dan tergugat? Iya, saya mengetahui, Yang Mulia, kerjasama tersebut dibuat di hadapan Notaris Erika Valentina SKMKN yang berada di Kampan. Lalu setelah ada kesepakatan, apa yang saudara ketahui? Setelah adanya kesepakatan tersebut, penggugat menyatakan mampu menyediakan pakaian seragam sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA di Darmasraya dengan total senilai 9.840 juta rupiah, Yang Mulia. Senilai berapa total pakaian seragam yang penggugat kirim? Sebesar 2.032.850.000 rupiah, Yang Mulia. Berapa kali pengiriman seragam tersebut dilakukan? Pengiriman tersebut dilakukan secara bertahap, Yang Mulia, dengan 6 kali pengiriman. Ada yang dijemput langsung oleh tergugat dan ada juga yang dikirim oleh penggugat, Yang Mulia. Apakah semua pengiriman ada bon faktura? Ada, Yang Mulia. Apakah setelah itu saudara sempat bertemu dengan tergugat? Ya, saya sempat bertemu dengan penggugat, Yang Mulia, yaitu bersama dengan tergugat di rumah tergugat di Bangkinang untuk meminta pembayaran pakaian seragam sekolah. Lalu saya juga turut serta sebagai saksi dalam perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat. Apakah saudara mengetahui bagaimana proses perjanjian tersebut? Jika mengetahui, bisa dijelaskan? Iya, Yang Mulia, saya mengetahui. Pada awalnya, tergugat tidak memiliki dana untuk pembayaran uang muka. Dengan itu, tergugat menjaminkan surat SKGR rumah tergugat kepada penggugat. Dan hal ini pada akhirnya penggugat mau menyediakan pakaian seragam sekolah tersebut tanpa adanya uang muka. Apakah sudah ada pembayaran dari tergugat atas pakaian seragam tersebut? Belum ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi telah memberikan keterangannya. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan persidangan. Selanjutnya adalah keterangan saksi dari para pihak tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah, Yang Mulia. Kami akan mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang saksi ahli, yakni saksi 1 Mutiara Sabila Sandi dan saksi 2 Yat Nastasya Azaria Ayudianti dan saksi ahli Calvin Julius. Baik. Untuk para saksi, apakah sudah hadir di persidangan? Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi pertama, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat, Yang Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara paham mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Paham, Yang Mulia. Saudara sebagai saksi, mohon untuk menyerahkan identitas saudara kepada majelis hakim. Hakim anggota mohon dibantu untuk memeriksa. Baik, nama, Mutiara Sabila Sandi, tempat lahir, Pekanbaru, umur dan tanggal lahir, 32 tahun, lahir pada tanggal 20 April 1971, jenis kelamin, perempuan, agama, Islam, pekerjaan, guru. Selanjutnya untuk saksi kedua, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara paham mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Paham, Yang Mulia. Saudara sebagai saksi, mohon untuk menyerahkan identitas saudara kepada majelis hakim dan hakim anggota mohon dibantu untuk memeriksa. nama, Yat Nastasya Azaria Ayudianti, tempat lahir, Bangkinang, umur dan tanggal lahir,
Umur 28 tahun, lahir tanggal 30 Mei 1994. Jenis kelamin, Perempuan, agama, Islam, pekerjaan. sebagai penjaga gudang sekolah. Baik, terima kasih. Kepada saksi 1 dan 2, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Baik, para saksi silahkan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, Demi saya Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan bahwa saya memberikan akan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain tidak lain daripada yang daripada yang sebenarnya. sebenarnya. Kepada para saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Yang Mulia. Baik, pemeriksaan keterangan saksi akan dimulai dari saksi pertama terlebih dahulu, yakni saudara Mutiara Sabila Sandi. Apa pekerjaan saudara saksi? Saya merupakan guru sekolah dasar di Dharma Seraya nomor 010 sebagai guru honorer. Apakah saudara saksi mengenal tergugat? Iya, Yang Mulia, baru-baru ini saja saya kenal dengan tergugat. Apakah saudara saksi mengetahui kapan pengadaan baju seragam merah putih, pramuka, dan olahraga di Sekolah Dasar Dharma Seraya 010? Iya, seingat saya pengadaan baju seragam itu berlangsung pada tahun 2018. Apakah saudara saksi mengetahui pakaian seragam berada di ruang kepala sekolah? Ya, saya mengetahui pakaian seragam di ruang kepala sekolah dan kepala sekolah mengatakan kepada saya untuk mengatakan kepada wali murid untuk mengambil baju seragam itu pada pertengahan bulan September tahun 2018. Kapan tahun ajaran baru pada saat itu? Pada saat itu tahun ajaran baru bermulai di bulan Juli. Apakah saudara saksi mengetahui harga dari satu setel pakaian seragam tersebut? Ya, saya mengetahuinya. Harga pakaian seragam itu untuk satu setelnya seharga sekitar Rp120.000 sampai Rp130.000. Apakah saudara saksi mengetahui kisaran harga seragam di daerah Dharma Seraya? Ya, dari baju seragam yang disediakan pihak sekolah dengan harga Rp120.000 sampai Rp130.000, mungkin tergolong sedikit lebih mahal ya dari harga baju rata-rata di daerah Dharma Seraya, yaitu Rp100.000 per setelnya. Apakah saudara saksi mengetahui alasan baju seragam tersebut masih banyak tersisa? Ya, baju seragam ini masih banyak tersisa karena terlambat atau lewat dari tahun ajaran baru. Apakah saudara saksi mengetahui dampak dari keterlambatan tersebut? Ya, berdasarkan apa yang saya dapati, dikarenakan keterlambatan tersebut, kebanyakan orang tua murid sudah membeli baju seragam sendiri dari luar sekolah. Apakah saudara saksi mengetahui bagaimana cara pembayaran baju seragam tersebut? Ya, cara pembayaran untuk seragam ini yaitu orang tua murid membayarnya dengan cara dicicil Rp50.000 per bulannya. Apakah saudara saksi mengetahui tindakan setelah baju-baju tersebut masih tersisa? Sisa baju dikembalikan kepada pemasok baju tersebut dengan cara dijemput, dan baju itu dikembalikan pada tahun 2018 itu juga. Apakah saudara saksi mengetahui pernyataan pihak sekolah setelah pembelian baju seragam ini pada wali murid? Ya, saya mengaku sekolah sudah menyarankan supaya baju sekolah itu dibeli di sekolah. Tetapi karena baju tersebut datangnya terlambat, jadi kebanyakan wali murid memilih untuk membelinya di luar sekolah. Baik, terima kasih. Saudara saksi telah memberikan keterangannya. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan persidangan. Selanjutnya kepada saksi kedua, yakni saudara Yatna Fasya Azaria Ayudianti. Apakah pekerjaan saudara saksi? Saya bekerja sebagai penjaga di gudang pakaian seragam sekolah, Yang Mulia. Sejak kapan saudara saksi menjadi penjaga gudang di sekolah tersebut? Saya mulai menjaga gudang tersebut pada tahun 2018. Saudara saksi menjaga gudang ditugaskan oleh siapa? Oleh Pak Renaldi. Waktu itu menyuruh saya untuk menjaga gudang setelah Pak Renaldi sendiri mencari gudangnya. Apakah saudara saksi mengerti barang-barang tersebut datang ke gudang menggunakan apa? Iya,
Saya mengetahui barang-barang atau baju-baju tersebut datang ke gudang dengan truk. Apakah saudara saksi mengerti ada berapa penjaga di gudang tersebut? Di gudang tersebut itu terdapat 3 orang. Apa tugas dari saudara saksi sendiri? Tugas saya ialah melakukan pencatatan barang masuk dan barang keluar. Apakah saudara saksi mengetahui apabila terdapat barang keluar atas suatu permintaan siapa? Kalau ada barang yang keluar, itu atas permintaan bisa guru dan TU. Bagaimana dengan barang-barang yang tidak terjual? Untuk barang-barang yang tidak terjual, diletakkan di gudang. Bagaimana dengan barang yang dikembalikan? Untuk barang-barang yang dikembalikan, dicatat juga oleh saya. Adakah barang yang tidak laku? Ada. Kurang lebih barang yang tidak laku itu sebanyak 50%. Apakah saudara saksi tahu bagaimana sistem pembelian baju tersebut? Saya tidak mengerti tentang sistem pembelian baju-baju tersebut. Apakah saudara saksi mengerti dengan uang hasil penjualan baju-baju tersebut? Saya tidak tahu mengenai uang hasil penjualan barang tersebut. Berapa gaji saudara saksi yang diberikan oleh tergugat? Saya digaji sejumlah Rp1.800.000 per bulannya. Apakah saudara saksi mengetahui kapan penjualan baju tidak berjalan lagi? Kira-kira pada tahun 2019 sampai 2020 itu sudah tidak ada penjualan baju lagi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi telah memberikan keterangannya. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan persidangan. Selanjutnya kepada saksi ahli, yakni saudara Calvin Julius. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara paham mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Paham, Yang Mulia. Saudara sebagai saksi ahli, mohon untuk menyerahkan identitas saudara kepada majelis hakim. Hakim anggota mohon dibantu memeriksa. Nama, Calvin Julius, tempat lahir, Pekanbaru, umur dan tanggal lahir, umur 50 tahun dan tanggal lahir 20 April 1968. jenis kelamin, Laki-laki, agama, Kristen, pekerjaan. dosen. Baik, terima kasih. Pada saudara ahli, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saudara ahli, silahkan tangan kiri saudara membentuk angka 2 sejajar dengan telinga, dan tangan kanan saudara diletakkan di atas Alkitab. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Kepada saudara ahli, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saya serahkan kepada hakim anggota. Menurut saksi ahli, apa dasar dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat? Pada perjanjian, pada dasarnya adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dan dasar dari adanya perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Apa pengertian dari perjanjian jual beli dan apakah perjanjian nomor 4/W/4/2018 yang dibuat merupakan perjanjian yang sah? Menurut KUH Perdata pasal 1497, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Apabila dilihat pada sah atau tidaknya perjanjian nomor 04/W/4/2018 yang dibuat, maka berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Bila mana perjanjian tersebut mengatur tentang jual beli, apa yang menjadi objek jual beli dalam perjanjian tersebut? Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material maupun imaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah yang senilai dengan benda.
Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut, karena barang adalah esensial pada perjanjian jual beli. Maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan. Dalam kasus ini, kapan berakhirnya jual beli dalam perjanjian tersebut? Dalam perjanjian jual beli, umumnya jual beli berakhir ketika barang yang sudah diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual harus mengirimkan barang sampai di rumah dengan keadaan yang baik seperti pada sedia kala saat itu. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli tersebut? Subjek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh undang-undang juga, yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh undang-undang. Apa yang menjadi hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli? Hak penjual adalah menerima pembayaran atas barang yang dijualnya, dan menerima pembayaran yang tepat pada waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang dijual dalam suatu jumlah dan pada saat menjamin keadaan atau kualitas barang serta menjamin kepemilikan barang tersebut oleh pembeli yang dengan aman. Sedangkan untuk hak pembeli adalah menerima barang yang dibeli sesuai dengan isi perjanjian yang sudah ditentukan. Menerima barang dengan keadaan dan kualitas yang baik dan aman. Lalu, untuk kewajiban pembeli adalah menyerahkan pembayaran atas barang yang dibeli, baik jumlah dan waktu syarat pembayaran sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Menurut saksi ahli, apa yang diartikan sebagai wan prestasi? Sebagaimana pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Oleh karena itu, menurut definisinya, wan prestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wan prestasi sendiri diatur pada pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Apa perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi? Jadi dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wan prestasi dapat dinyatakan sebagai penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan, mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu telah ditentukan. Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum biasanya diajukan berdasarkan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menurut saksi ahli sendiri, apakah perbuatan yang diperbuat oleh tergugat tersebut termasuk wan prestasi? Tidak termasuk wan prestasi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara ahli atas keterangan yang telah diberikan. Saudara ahli dipersilakan untuk meninggalkan persidangan. Baik, dengan ini sidang dengan agenda pemeriksaan para saksi dinyatakan selesai, dan sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda penyerahan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Kepada penggugat dan tergugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Panitera, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Jatuh pada hari Kamis, tanggal 24 September 2021, Yang Mulia. Apakah terdapat agenda sidang lain pada saat itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang dengan agenda pemeriksaan para saksi telah selesai, dan sidang ditunda 7 hari ke depan untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat menyiapkan kesimpulannya. Dengan ini sidang ditunda. Pre-memori. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor perkara 26-PDT-G-2021-PN-BKN antara H. Albert ST Bagindo sebagai penggugat dengan Renaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aida Yati sebagai tergugat 2 dengan agenda sidang penyerahan kesimpulan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia.
Siap, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan. Baik, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan. Baik, kami telah menerima kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Kesimpulan ini akan kami pelajari dan kami jadikan pertimbangan dalam pembuatan putusan akhir nanti. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 14 hari ke depan. Pada tanggal berapa, Panitera? Pada tanggal 8 Oktober 2021, Yang Mulia. Apakah ada jadwal sidang lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2021, dengan agenda pembacaan putusan kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditunda. Pre-memori. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor perkara 26-PDT-G-2021-PN-BKN antara H. Albert ST Bagindo sebagai penggugat dengan Renaldi Zaini sebagai tergugat 1 dan Aidil Yati sebagai tergugat 2 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 26-PDT-G-2021-PN-BKN. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara H. Albert ST Bagindo bertempat tinggal di Perumahan Bukit Barisan Blok B, RT 1 RW 19, Kelurahan Tanggerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi kuasa kepada Anina Rehani berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan 1. Renaldi Zaini bertempat tinggal di Jalan Mawar nomor 9 RT 1 RW 1, Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Faiz Rizky, advokat pada kantor Faiz dan rekan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, nomor 147 Kelurahan Pare, Kecamatan Sambas, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26-RT-SK-V-2021 tertanggal 21 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. 2. Aidil Yati bertempat tinggal di Jalan Mawar nomor 9 RT 1 RW 1, Desa Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Faiz Rizky, advokat pada kantor Faiz dan rekan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 147 Kelurahan Pare, Kecamatan Sambas, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 25-SK-V-2021 tertanggal 21 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Selanjutnya secara bersama-sama tergugat 1 dan tergugat 2 disebut sebagai para tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B pada tanggal 9 Juli 2021 dalam register nomor 26-PDT-G-2021-PN-BKN, menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut, menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Claudia Kartika SHMH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 9 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tersebut, para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada tanggal 22 Juli 2021.
Menimbang bahwa atas jawaban dari tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi tersebut di atas, penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi telah mengajukan repliknya, dan atas replik dari penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tersebut, tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi telah pula mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan para tergugat konvensi maupun penggugat rekonvensi menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, dan kemudian penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi pada tanggal 24 September 2021 telah mengajukan kesimpulannya. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan. Tentang pertimbangan hukum dalam konvensi dalam eksepsi. Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak karena dasar dan perjanjian kerjasama penunjukan pengadaan barang dan jasa pakaian seragam sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Dharmasraya tahun ajaran 2018, seharusnya notaris juga ditarik sebagai tergugat dalam gugatan cedera janji atau wan prestasi. Menimbang bahwa terhadap eksepsi para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi tersebut, penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan eksepsi yang diajukan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi terlalu mengada-ngada karena gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi berdasar pada perjanjian kerjasama antara pihak penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dengan pihak pada tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Menimbang bahwa mengenai eksepsi para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak atau plurium litis konsortium menurut majelis hakim, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor 350K garing SIP garing 1971 tanggal 16 Januari 1971 atau putusan Mahkamah Agung RI nomor 3909K garing PDT garing 1994 tanggal 11 April 1997 dalam putusannya menyebutkan bahwa para penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan diubah sehingga dengan tidak digugatnya Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Notaris Erika Valentina SHMKN tidak menyebabkan gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi kurang pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga tangkisan atau eksepsi tersebut haruslah ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi telah melakukan wan prestasi kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dikarenakan tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang dilegalisasi pada kantor notaris Erika Valentina SHMKN dengan nomor warmaking 04-W-IP-2018 tanggal 6 April 2018 sehingga mengakibatkan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi mengalami kerugian material sebesar Rp2.032.285.000, juga kerugian imaterial sebesar Rp1 miliar. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tersebut, tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi menyangkal hal tersebut di dalam jawabannya. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan T3 yaitu perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah yang diwarmetin dengan nomor 04-W-IP-2018 pada kantor notaris Erika Valentina SHMKN, maka majelis hakim berpendapat bahwa keempat syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW Indonesia yaitu syarat kesepakatan, maka majelis hakim berpendapat tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian ini. Menimbang bahwa dengan dipenuhinya seluruh persyaratan sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW, maka majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah tersebut adalah perjanjian yang sah karena memenuhi seluruh unsur 1320 BW, sehingga berdasarkan 1338 BW perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Rizky Amelia, saksi Fitro Adiningrum, dan bukti-bukti surat bahwa benar dari kerjasama antara penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dengan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi, kemudian penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi mulai mengirimkan pakaian seragam sekolah kepada para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi.
Menimbang setelah memperhatikan bukti-bukti P3, bukti P4, bukti P5, bukti P6, bukti P7, dan bukti P8 yang berkesesuaian dengan bukti T4, bukti T5, bukti T6, bukti T7, bukti T8, dan bukti T9, ternyata hanya bukti P3 yang berkesesuaian dengan bukti T4 yang fakturnya tertanggal 25 Agustus 2018. Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan jawaban para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dengan perjanjian kerjasama pada pasal 2, disepakati penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi masa pengerjaan seragam sekolah tersebut selama kurang lebih 4 bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian dan harus sudah selesai paling lambat bulan Agustus 2018. Menimbang bahwa terhadap pasal 2 ini dapat disimpulkan bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi harus dapat menyelesaikan seluruh pesanan baju sesuai pasal 1, yaitu untuk TK sebanyak 27.000 setel pakaian, SD sebanyak 40.000 setel pakaian, SMP sebanyak 30.000 setel pakaian. Menimbang bahwa seharusnya jika dikaitkan dengan perjanjian kerjasama antara penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dengan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi, paling lama di akhir bulan Agustus 2018 seluruh pakaian untuk TK sebanyak 27.000 setel pakaian, SD sebanyak 40.000 setel pakaian, SMP sebanyak 30.000 setel pakaian telah selesai dan disediakan oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi. Menimbang bahwa tujuan dibuatnya perjanjian pengerjaan pakaian tersebut paling lama di akhir bulan Agustus 2018 untuk mengejar tahun ajaran baru 2021, yaitu pada bulan Juli 2021, agar para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dapat mendistribusikan baju-baju tersebut di Kabupaten Dharmasraya, agar wali siswa dapat membeli baju tersebut. Menimbang bahwa karena keterlambatan atau ketidakmampuan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi memenuhi batas waktu tersebut sehingga menjadikan wali siswa tidak membeli baju tersebut di sekolah-sekolah yang akan didistribusikan oleh para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi, dan hal berkesesuaian dengan keterangan saksi Mutiara Syabila Sandi selaku guru honorer SD di Dharmasraya nomor 010. Menimbang bahwa karena keterlambatan pendistribusian baju tersebut sehingga banyak baju yang telah diterima oleh para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi yang tidak dibeli oleh wali siswa, dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Yatnastasia Azaria Ayudianti bahwa terhadap baju-baju yang tidak dibeli oleh wali siswa tersebut sampai saat ini masih berada di gudang yang disewa oleh para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi di Kabupaten Dharmasraya. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan perjanjian kerjasama antara penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi khususnya pasal 2, ternyata penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi lah yang tidak dapat memenuhi prestasi atas perjanjian pengerjaan pengadaan pakaian sekolah tersebut, sehingga menurut majelis hakim penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu, gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi harus ditolak. Menimbang bahwa karena gugatan ditolak terhadap bukti surat dan bukti saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, karena menurut majelis hakim bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sehingga dikesampingkan oleh majelis hakim. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya dianggap termuat dalam pertimbangan bagian rekonvensi ini. Menimbang bahwa karena gugatan konvensi ditolak sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan petitum yang ada dalam gugatan rekonvensi. Menimbang bahwa untuk petitum nomor 2, agar majelis hakim menyatakan penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Menimbang bahwa di dalam gugatan konvensi telah ditolak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi. Menimbang bahwa ternyata sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tidak juga dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya untuk menyediakan pakaian TK sebesar 27.000 setel pakaian, SD sebesar 40.000 setel pakaian, SMP 30.000 setel pakaian. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah patut berdasarkan hukum petitum nomor 2 yang menyatakan penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi untuk dikabulkan. Menimbang bahwa untuk petitum nomor 3 agar majelis hakim menghukum penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kepada tergugat dalam konvensi 1 atau penggugat dalam rekonvensi 1 kerugian material sebesar 900 juta rupiah dan kerugian imaterial tergugat 1 sebesar 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim, petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk ditolak. Menimbang bahwa pasal 6 strip ke-1 menyatakan apabila penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tidak dapat menyelesaikan pembuatan pakaian seragam sekolah tepat pada waktunya, maka tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi berhak mendapatkan ganti rugi dari penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi yang besarnya dibicarakan secara musyawarah.
Menimbang bahwa di dalam persidangan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi tidak pernah mengajukan bukti atas kerugian yang dialami para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi, dan di dalam pasal 6-1 kerugian yang dialami penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi harus melalui musyawarah dengan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi pada tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya, maka gugatan rekonvensi para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dikabulkan untuk sebagian. Dalam konvensi dan rekonvensi, menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian, sehingga penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, memperhatikan akan ketentuan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili dalam konvensi. Dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi sebagian, menyatakan penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi telah melakukan ingkar janji atau prestasi, menolak gugatan para tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya sampai saat ini sejumlah Rp944.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B pada Senin tanggal 8 Oktober 2021 oleh kami, Eunika Priscilla SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Natalia Desiana SHMH dan Claudia Kartika SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B nomor 26/PDT-G/2021/PN.BKN tanggal 15 Juni 2021. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 8 Oktober 2021 oleh majelis hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sanca Sarai SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Hakim Ketua Majelis, Eunika Priscilla SHMH, Hakim-Hakim Anggota, Natalia Desiana SHMH, Claudia Kartika SHMH, Panitera Pengganti, Sanca Sarai SH. Baiklah saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan mana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 26/PDT-G/2021/PN.BKN pada hari Senin 8 Oktober 2021 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Demikianlah proses persidangan pada praktek sidang peradilan perdata semu kelompok 2 mahasiswa Universitas Brawijaya yang mengangkat tema tentang wan prestasi. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam proses persidangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.